Tabea su pada rame. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung. Dan sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara kami sehingga kami bisa berada di hari yang baru, hari anugerah Tuhan buat kami. Dan di hari ini kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menaungi hati kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu, terlebih mempraktekkan dalam hidup ini. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia penuh kelemahan, yang akan menyampaikan firman-Mu biar dalam kendali dan urapan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, renungan harian keluarga saat ini, bacaan firman terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, masih dalam Lukas 3, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Sekali lagi Lukas 3 ayat 21 sampai 22, Yesus anak Allah dibaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dengan rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, saudara kasih Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini, saya mengambil judul, Yesus anak Allah yang dijanjikan. Sekali lagi, Yesus anak Allah yang dijanjikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, dalam sebuah persidangan pastinya penguatan harus menyatakan bukti-bukti pendukung. Alat bukti biasanya dapat berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan dari terdakwa, sumpah, informasi elektronik, dokumen, dan lain sebagainya. Informasi elektronik, dokumen, dan lain sebagainya. Sekali lagi, bukti sangatlah dibutuhkan untuk memperkuat sebuah kebenaran, atau dengan bukti maka kebenaran akan diterima. Tetapi bukti seseorang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat membuktikan kebenaran. Apalagi kalau bukti seseorang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat membuktikan kebenarannya. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Yesus Kristus, Tuhan pun dalam konteks pembacaan Alkitab di saat ini melakukan hal itu, di mana disaksikan bahwa pada saat Yohanes sedang giat-giatnya melakukan pemberitaan Injil, membaptis orang banyak termasuk Yesus, dan ketika Yesus selesai dibaptis, tiba-tiba terbukalah langit, kemudian turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang hinggap di atas Yesus. Dan ada suara dari langit yang berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Orang Yahudi percaya bahwa langit merupakan tempat kediaman Allah. Itu mau menegaskan, sekali lagi, menegaskan bahwa suara yang datang itu adalah suara Allah yang berbicara langsung, supaya orang percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias, anak Allah yang dijanjikan, yang datang ke dalam dunia untuk misi penyelamatan. Dalam kenyataan kita masih menjumpai begitu banyak orang yang masih tidak percaya
bahwa Yesus adalah Mesias. Kita bisa melihat di mana di media-media menyaksikan bahwa mereka tidak percaya, bahkan menghina penyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Justru juru selamat dunia yang dijanjikan. Banyak kita melihat keraguan bahkan ketidakpercayaan orang-orang di zaman ini. Bahkan kita bisa melihat peristiwa yang baru terjadi di California, bahwa kota malaikat sebenarnya itulah kota orang percaya, tapi sebaliknya mereka tidak menyatakan dan tidak mengakui Tuhan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu betapa pentingnya tugas kesaksian yang dipercaya kepada kita untuk memberitakan siapa Yesus, pengajaran dan karya selamatnya kepada semua orang. Sekali lagi, tugas kita sekarang ini kembali lagi menyaksikan kepada dunia, meyakinkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan seluruh dunia. Karena itu Bapak sekalian, kuatkan hati kita menyaksikan Kristus, memberitakan kabar sukacita kepada dunia yang saat ini banyak keraguan, banyak keimbangan, bahkan dunia yang sedang merosot moralnya. Semoga Tuhan memberkati gerejanya untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mabu mengaramatta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena kami menjadi orang percaya kepadamu oleh anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kami sebagai gerejamu di tengah-tengah dunia ini terus menyaksikan dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat dunia. Walaupun dunia saat ini tidak baik-baik saja, dunia saat ini sedang meragukan bahkan menentang keilahian Kristus. Karena itu Bapa, biarlah kami umat-umat-Mu tetap setia dan berpegang teguh pada keyakinan hingga pada akhirnya bahwa Yesus Kristus Mesias, anak Allah, juru selamat seluruh dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Ini pinta doa kami. Berkati umat-Mu sekalian dimanapun mereka berada. Biarlah damai sorgawi, juru selamat dunia, terus menjadi pegangan kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Mawu mengaramatta tabea supadarame pariyama.